Oke, jumpa lagi dengan penulis. Dalam tutorial atau pembahasan kali ini, penulis akan bahas tentang PostgreSQL. Oke, jadi penulis akan buat playlist baru untuk PostgreSQL tutorial. Oke, dimana pada topik pembahasan kali ini, penulis akan bahas bagaimana cara untuk menginstal PostgreSQL di Windows 10 dari komputer atau laptop Anda. Oke, sebenarnya penulis tidak ingin membahas tutorial ini sih, cuma karena di sini penulis kebetulan ingin menginstal PostgreSQL di komputer atau laptop penulis. Oke, untuk menggunakan PostgreSQL. Jadi ya sekalian aja penulis buat tutorialnya. Oke, untuk menginstal PostgreSQL di Windows 10 dari komputer atau laptop Anda, yang pertama Anda bisa buka browser Anda. Di sini kita perlu untuk mendownload PostgreSQL terlebih dahulu. Oke, yang pertama bisa buka browser Anda. Oke, setelah itu Anda bisa kunjungi PostgreSQL. Oke, setelah itu Anda bisa klik pada bagian bawah. Ini pada bagian atas ini iklan ya. Anda bisa ke bawah, kemudian Anda bisa lihat di situs webnya adalah postgresql.org. Setelah itu Anda bisa klik, atau Anda bisa langsung klik download sih. Tapi di sini penulis akan langsung masuk ke situs utamanya seperti ini. Oke, setelah itu bisa klik download. Oke, setelah mengklik download Anda akan dibawa ke halaman download seperti ini. Oke, langkah selanjutnya silakan Anda pilih sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Nah, karena di sini tutorial penulis adalah untuk Windows 10, jadi penulis akan download yang versi Windows. Oke, silakan klik yang Windows. Oke, setelah itu Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Oke, ini adalah versi-versi dari PostgreSQL ya. Oke, langkah selanjutnya ini pada bagian atas ini Anda bisa lihat ada namanya download, ada installer. Oke, namun di sini juga ada dibilang katanya Anda dapat mendownload dalam zip arsipnya. Oke, di sini penulis akan download yang installer. Oke, setelah itu klik download the installer. Setelah Anda mengklik download the installer, Anda akan dibawa ke tampilan PostgreSQL seperti ini. Oke, Anda bisa lihat bahwa ini adalah versi dari PostgreSQL. Di sini penulis akan mendownload yang versi terbaru ya. Dan perlu diperhatikan bahwa untuk versi terbaru itu hanya tersedia di Windows 64 bit ya. Oke, jadi untuk Anda yang menggunakan Windows 32 mungkin Anda dapat mendownload yang versi ini. Versi 10.16 di sini ada downloadnya. Atau Anda bisa upgrade ke Windows 64. Oke. Kemudian bisa klik download pada bagian sini untuk versi terbarunya. Oke, untuk mengecek versi Windows Anda bisa pergi ke Explorer Anda. Oke, setelah itu Anda bisa klik kanan pada This PC, kemudian Properties, dan Anda akan dibawa ke Windows Properties seperti ini. Oke, dan Anda akan melihat tipe dari sistem operasi Anda. Sistem type-nya di sini untuk penulis 64 bit ya. Jadi penulis akan download yang 64 bit. Oke, jadi di sini penulis akan download yang 64 bit yang ini. Oke, Windows, bisa lihat Windows, jadi penulis akan download yang ini. Oke, setelah mengklik download, setelah itu Anda akan dibawa ke halaman download seperti ini, yaitu thank you for download PostgreSQL. Oke, karena di sini penulis menggunakan IDM dan IDM-nya sudah mati, jadi ada error ya. Jadi di sini penulis akan masuk ke extension terlebih dahulu, kemudian penulis akan matikan IDM-nya. Oke, jadi di sini IDM-nya akan mati, kemudian di sini penulis akan download ulang. Oke, kembali, kemudian penulis akan klik download. Dan ya, akan mendapatkan download di bagian pojok kiri bawah untuk Anda menggunakan browser Google Chrome. Oke, perlu diperhatikan bahwa total size-nya adalah 259 MB ya untuk PostgreSQL yang versi tadi, versi berapa tadi ya? Versi 13.2 untuk edisi 29 April 2021. Oke, jadi mungkin untuk Anda yang ketika mengikuti tutorial ini Anda akan mendapatkan versi yang lebih dari ini dan mungkin size-nya lebih besar daripada ini. Oke, setelah itu silahkan tunggu sampai proses download selesai. Nah, untuk menghemat waktu Anda, penulis akan pause dan akan lanjut ketika proses download telah selesai. Oke, setelah selesai di download, langkah selanjutnya Anda bisa klik aja langsung di hasil downloadnya ini. Oke, untuk menginstalnya Anda bisa lihat lagi open. Setelah diklik, oke, jika muncul keterangan silakan Anda klik yes saja, mungkin tidak akan terekam. Oke, jika muncul semacam dialog itu tinggal tekan yes saja.
Oke, setelah itu tunggu beberapa saat sampai Anda mendapatkan tampilan seperti ini. Oke, di sini akan minimize dan ya. Anda bisa lihat di sini setup PostgreSQL. Setelah itu klik next. Oke, untuk lokasi penginstalannya secara default akan diletakkan di sini. Ada PostgreSQL, kemudian ada versinya. Artinya bahwa di sini ketika Anda menginstal versi 11, maka di sini harusnya 11 ya. Setelah itu, jika Anda ingin mengubahnya, Anda bisa klik di sini untuk memilih lokasinya. Oke, di sini pun biarkan default seperti ini, kemudian klik next. Oke, setelah klik next, jika Anda mendapat tampilan seperti ini, biarkan saja terchecklist secara default seperti ini, kemudian klik next. Oke, setelah itu ini adalah lokasi dari database kita. Oke, data harusnya sih ya, kalau secara default, kalau MongoDB kalau data itu harusnya berisi database-nya sih. Jadi PostgreSQL harusnya juga seperti itu sih. Oke, setelah itu silakan klik next. Anda bisa lihat select the directory under which to store your data. Oke, setelah itu klik next. Oke, setelah klik next di sini minta untuk masukin password. Oke, di sini untuk database super user PostgreSQL, Postgres, kemudian passwordnya pun akan masukin misalnya password. Kemudian retype password ini adalah silakan Anda ketikkan ulang password yang telah Anda ketikkan di sini. Oke, retype kemudian password. Setelah itu klik next. Oke, untuk portnya silakan Anda ubah jika Anda ingin mau. Secara default dia akan kasih seperti ini 5432. Oke, penulis biarkan seperti ini secara default. Jika Anda ingin mengubahnya, dapat mengubah sesuai dengan port yang Anda inginkan, dan perlu diperhatikan bahwa pastikan tidak bentrok. Misalnya kalau Anda pakai 3636 ya akan bentrok sama MySQL kalau nggak salah ya, 3636. Oke, jadi pastikan Anda masukin port yang Anda inginkan, tapi tidak pernah digunakan oleh aplikasi lain. Dan ya, perlu sarankan sih biarkan aja default seperti ini. Setelah itu klik next. Oke, kemudian untuk lokalnya ini adalah oke, di sini saya akan pilih Indonesia sih. Di Indonesia nggak ya? Ada. Oke, because I love Indonesia. Oke, setelah itu klik next. Oke, ini semacam apa ya? Semacam detailnya. Oke, jadi jika Anda mendapat tampilan seperti ini ya semacam informasi aja sih. Oke, setelah itu klik next. Oke, setelah itu ready, kemudian klik next untuk masuk ke proses penginstalan. Oke, ini adalah proses penginstalan. Silahkan tunggu beberapa saat sampai proses penginstalan selesai. Oke, di sini penulis akan pause untuk menghemat waktu Anda. Oke, setelah selesai Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini, complete the PostgreSQL. Jadi sini diminta untuk semacam apa ya? Jika Anda ingin menginstal additional tools, di sini akan diberi tanda checklist. Dan perlu perhatikan bahwa ini perlu download ya. Jadi pastikan komputer Anda terkoneksi ke internet. Di sini pun akan biarkan default seperti ini, terchecklist. Oke, jadi semacam tools tambahan yang dibutuhkan oleh PostgreSQL ini akan download dan diinstal. Oke, di sini pun akan biarkan seperti ini, kemudian pun akan klik finish. Oke, setelah itu Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Oke, dia akan ya step builder. Kemudian di sini pun akan pilih. Oke, setelah itu tinggal klik next. Oke. Ini ada initial download, cuma di sini muncul di layar kiri sih ya, jadi nggak kentara di sini. Oke, setelah itu klik next saja. Oke, ini ada additional tools. Oke, di sini Anda bisa pilih ya. Oke, semacam web development, kemudian Spartial. Oke, jadi pada bagian ini Pulse akan pilih aja ya. Oke, jadi Pulse bisa beri tanda checklist. Kemudian untuk yang ini Pulse pilih yang versi tertinggi aja. Oke, kemudian ini penulis klik. Kemudian ini penulis oke. I think it's so much. Oke, ya coba di sini Pulse checklist aja ya. Pulse juga baru pertama kali sih install PostgreSQL. Untuk servernya di sini Pulse pilih yang 64 bit.
Oke, kemudian yang lebih tinggi, oh ini udah terinstall sih, ada keterangan install, jadi Ponus tidak perlu install lagi. Kemudian database drivernya, Ponus pilih yang 64 bit. Oke, harusnya ini juga yang Enterprise DB Tools, ini Ponus tidak perlu ya. Oke, Enterprise ya, nggak perlu, jadi ya biarkan seperti ini. Kemudian ini penulis pilih yang 64 bit. Oke, kemudian untuk add-onnya, oke, penulis klik aja, beri cek sih. Oke, setelah itu ya seperti ini. Oke, ini udah terinstall, jadi penulis sudah pilih. Kemudian untuk Enterprise DB Tools-nya penulis sudah pilih. Kemudian extension-nya, oke. Setelah itu klik next. Oke, directory, download directory, oke. Setelah itu klik next. Dan ya, kita bisa lihat ini akan ada connection ke server, dan ini adalah proses downloadnya. Oke, ya 64.000 kilobyte. 64.000 kilobyte itu sama dengan 64 MB ya, 64 megabyte. Oke, silahkan ditunggu sampai proses download selesai. Dan untuk menghemat waktu Anda, penulis akan pause dan akan lanjut setelah proses download selesai. Oke, setelah selesai, di sini bisa dilihat apalagi yang muncul. Oh iya, ternyata ada download lain lagi ya. Jadi ternyata banyak yang di-download, kali ini 44 MB. Jadi dia akan download semua nih. Oke, masih loading. Nggak tahu loading apa ini ya. Dan ini directory downloadnya ya. Anda sebenarnya bisa mengubah sih, Anda klik browse di sini. Cuma di sini karena kebetulan tadi penulis tidak ubah, penulis biarkan default seperti ini. Jadi ke user, kemudian nama user komputer penulis. Oke, setelah selesai loading, Anda bisa lihat sekarang di download lagi yang baru lagi. Dan ya ternyata banyak yang di download dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari yang tergantung dipilih ya, karena saya harus pilih 7 package, jadi di download satu persatu sampai semuanya selesai. Oke, jadi sini Ponus akan pause sampai semuanya benar-benar selesai ya. Oke, setelah semua selesai, Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Jika Anda ingin skip installation dan melakukan secara manual, maka Anda bisa klik kemudian klik next. Di sini Ponus tidak akan beri checklist, artinya Ponus akan biarkan dia langsung menginstal apa yang tadi download tadi. Nah, sini Ponus klik next. Dan perlu diperhatikan bahwa di sini dibilang katanya kalau diminta untuk restart, Anda bisa klik no aja, atau restart later ya, atau restart nanti. Nah, di sini bahasanya Inggris aja ya. Oke, kemudian klik OK. Nah, di sini diminta untuk di sini install language patch ya, pack ya, yang tadi telah dipilih. Jadi mungkin tampilan ini berbeda tergantung dengan yang tadi Anda pilih. Jika Anda pilih sesuai dengan yang penulis pilih, maka Anda akan mendapat tampilan seperti ini. Namun jika Anda memilih tampilan beda, maka silakan Anda ikuti petunjuknya. Anda hanya perlu untuk next saja sih. Oke, dan di sini telah dibilang ya, kalau misalnya telah selesai install dan diminta untuk restart, Anda bisa klik now atau restart later. Artinya bahwa ketika semua telah terinstall, baru Anda dapat merestart komputer Anda. Oke, jadi ibaratnya ya dibilang kepada kita bahwa pastikan semua telah selesai diinstal, baru kita dapat melakukan restart secara manual. Oke, setelah itu silakan tunggu sampai proses penginstalan language patch-nya selesai. Nah, ini additional tool aja ya. Jadi sekarang di sini kita bisa cek apa version daripada PostgreSQL kita. Ya, harusnya untuk saat ini untuk proses penginstalan PostgreSQL udah selesai sih. Cuma karena tadi lanjut ke penginstalan additional tools, maka ya jadi panjang kayak gini ya. Oke, di sini klik finish. Ponus akan coba cek version dari Postgres penulis. Postgres and -v. Oke, di sini Postgresnya masih belum kebaca ya. Oke, sekarang di sini untuk Postgres agent, Ponus klik next.
kemudian next. Upgrade mode will prevent to install and modify the database cluster by loading agent. Oke, terus biarin aja. Kemudian next. Host, kemudian username, kemudian password, password, kemudian next. Oke, operating system username Postgres, kemudian system user password, password, kemudian password. Setelah itu klik next. Setelah itu klik next dan ya. Ini Postgres-nya nggak kebaca ya. Oke, setelah itu tunggu beberapa saat sampai proses penginstalan selesai. Atau kita bisa coba PSQL-v. Oke, PSQL-nya nggak ditahu ya. Oke, tidak apa-apa. Ini udah komplit ya. Ya, tunggu berapa saat, ini masih komplit, belum ada finish atau oke. Oke, create konfigurasi. Oke, klik oke. Yaitu di sini klik finish. Setelah itu dia akan install ke, tadi ada pilih 7 package, jadi ini harusnya masuk ke package ketiga. Oke, di sini bisa lihat bahwa oke. Di sini kita pilih language. Oke, English. Oke, kebetulan bahasa Indonesia masih belum ada ya. Oke, sekarang kita bisa coba ke PostgreSQL-nya ya. Ini sementara kita ke PostgreSQL-nya. Oke. Tadi masuknya kemana ya? Program file kalau nggak salah. Kemudian PostgreSQL. PostgreSQL, ini PostgreSQL. Kemudian versi 13. Oke, Anda bisa lihat di sini ada namanya bin ya. Jadi kita bisa ke bin. Ini bin ini semacam apa ya? Supaya kita dapat menjalankannya di command line. Yang bin ini kita bisa tambahkan di environment variable kita. Oke, jadi di cut aja bin ini path-nya di atas, di cut. Kemudian kita bisa search di sini environment variable. Oke. Ini untuk install tahap selanjutnya ya, ada namanya apa ini, PG Bouncer yang tadi dipilih. Oke, terus biarkan aja, kemudian next. Oke, passwordnya sama, password. Oke, next. Oke, setelah itu oke, listening port biarin aja seperti ini, default. Next. Oke. Nah, sekarang lanjut ke yang tadi, environment variable. Setelah kita copy path-nya, kita bisa ke environment variable. Ketika kita klik di hasil pencarian, akan dibawa ke sistem property seperti ini. Kemudian di sini bisa klik yang bagian environment variable. Pastikan Anda berada di tab advanced. Oke, setelah Anda mengklik environment variables, nah di sini untuk user. Jika Anda masukin user seperti sini, maka ketika Anda buat user baru, dia tidak akan terbaca di user baru ya. Di sini pun masukin ke sistem aja. Jadi pun akan cari namanya path. Oke, path. Nah, ini path. Terus tinggal buka path. Kemudian tinggal tambahkan di bawah. Oke, PostgreSQL 13 bin. Seperti ini. Setelah itu klik OK. Sekarang klik OK. Setelah itu klik OK. Oke, jika telah selesai environment variabelnya, di sini juga untuk instalasi yang PG Bouncer sudah selesai, klik finish saja. Setelah itu akan dibawa ke penginstalan selanjutnya. Oke, setelah itu sekarang kita bisa exit yang ini, kemudian kita coba buka lagi CMD baru. Oke, command prompt. Setelah itu sekarang kita bisa coba, ketikkan perintah Postgres ya, Postgres -v. Anda bisa lihat bahwa sekarang telah kebaca karena kita udah menambahkan Postgres-nya ke environment variable kita. Oke, jadi ketika kita PSQL-v, you can see that it's working fine now. Artinya bahwa sekarang PostgreSQL telah terinstall di komputer atau laptop kita. Nah, cuma yang sekarang di sini yang telah kita tambahkan tadi ada additional tools. Jadi pastikan untuk semua additional tools yang telah kita pilih tadi benar-benar terinstall semuanya. Oke, jadi sini misalkan tunggu sampai proses penginstalan selesai ya. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah mendapatkan seperti yang tadi ketika mengklik version dan telah selesai, mungkin Anda dapat meninggalkan tutorial ini karena ya harusnya sudah selesai sih. Ini cuma karena additional tools yang tadi perlu dipilih dan perlu untuk diinstal.
maksudnya ya udah diinstal, jadi sekarang Kunus hanya perlu untuk melanjutkan. Oke, ternyata dia diminta restart ya, tiba-tiba diminta restart. Oke ya, jadi harusnya udah selesai ya, karena udah diminta langsung restart sendiri sih tadi, dan hampir saja rekamannya habis ya, padahal udah menit ke-20 sih. Oke, mungkin seperti itu. Jadi setelah semua selesai, dia akan langsung restart secara otomatis. Jadi untuk Anda yang mungkin tidak mendapatkan restart secara otomatis, maka Anda dapat melakukan secara manual. Dan ya, mungkin seperti itu. Karena di sini juga penulis dalam bahasa dari penjelasan ya, itu dari pembahasan itu bagaimana cara untuk menginstal PostgreSQL di Windows dan dari komputer atau laptop Anda. Maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Oke, sekian dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya tentang API yang menggunakan PostgreSQL. Oke, sekian sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.